Teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan head to toe. Apa itu pemeriksaan head to toe? Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan secara sistematis dari kepala ke ujung kaki. Jadi kita sistematis pertama kepala, kita lihat muka, kita lihat leher, rambut, semua kepala selesai, mulut, kemudian turun ke leher, turun ke dada, kita lihat dada, payudara, kemudian turun ke kita lihat ke abdomen, kemudian pemeriksaan punggung, kita cek bagian ginjalnya bagaimana, daerah punggung bagaimana, kemudian kita cek genitalia, panggulnya kita periksa, kemudian kita ekstremitas, setelah pemeriksaan ekstremitas sampai ujung kaki, kita pemeriksaan lutut, atau kita bisa pakai cek refleks patella. Kita lakukan secara sistematis, artinya kita nggak boleh bolak-balik. Kita udah sampai ekstremitas, kita cek lagi abdomen, kita cek lagi mulut. Itu nggak boleh, kita harus sistematis, jadi berurutan. Kita lihat kepala, muka, dan leher ini pada ibu hamil biasanya terlihat kloasma. Kloasma gravidarum berupa kehitaman atau bercak-bercak hitam pada wajah. Kemudian kita lihat juga apakah ada pucat pada wajah ibu, apakah ada pembengkakan, kita cek juga. Jadi kita lihat. Kemudian bila pucat, kita periksa konjungtiva mata dan kuku-kukunya. Konjungtivanya bagaimana? Kemudian kalau pucat, apakah ada anemia? Oh, ini pucat, kita curiga. Kemudian kita sarankan untuk tindak lanjut, misalnya kita kirim ke pemeriksaan dokter, jadi sama dokter biar ada tindakan lanjut, apakah perlu dicek HB, kemudian untuk melihat apakah ibu ini kurang darah atau tidak. Jadi kita tuh udah curiga. Nah, curiga itu, kecurigaan kita ibu kurang darah dibuktikan dengan cek lab oleh terapi dokter. Kemudian apabila ibu kurang darah selama kehamilan dan persalinan kan itu berbahaya. Jadi kalau bisa lebih dini kita lakukan pemeriksaan darah itu, kemudian kita berikan tablet tambah darah serta kita jelaskan manfaatnya. Kemudian di muka juga kita lihat apakah pada sklera ini tampak ikterik atau jaundice atau kekuningan. Kemudian kita lihat jika ada edema di wajah, perhatikan apakah ada juga bengkak di tangan dan mata kaki. Nanti jadi kalau kita udah di wajah ini ada bengkak, nanti kita cek ya, kalau udah sampai kaki, sampai tangan kita cek apakah ada edem juga. Jadi kita udah di awal tuh udah siap-siap nanti. Kemudian pada kehamilan normal sedikit bengkak pada mata kaki. Jadi bengkaknya sedikit itu masih normal ya, karena perubahan hormon, perubahan anatomis, adanya janin. Kemudian bila bengkak ini menimbulkan cekungan yang tidak cepat hilang, maka ini tanda bengkak yang tidak normal. Jadi nanti ditekan bengkaknya di kaki itu nanti apakah cepat hilang atau tidak. Bengkak pada tangan dan wajah ini salah satu tanda preeklamsi. Jadi bisa memberikan kecurigaan terhadap tenaga kesehatan. Ini apakah ada preeklamsi? Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita cek tensinya tinggi atau tidak. Kemudian kita pastikan dengan kita rujuk ke klinik untuk dilakukan cek urin. Jadi apakah ada protein dalam urin untuk menegakkan preeklamsi ini. Kemudian jika wajahnya bengkak, kita tanyakan juga, Ibu, cincinnya bisa dilepas nggak? Nah, ini kadang ketika kita melihat wajah bengkak, ternyata tangannya juga bengkak. Jadi cincinnya ternyata, iya cincin saya nggak bisa dilepas kayak gitu. Kemudian jika memang ada bengkak, ada tekanan darah yang tinggi, kita rujuk ke dokter agar dipastikan apakah ada protein dalam urin, apakah benar preeklamsi atau bukan, preeklamsi ringan atau berat. Nah, ini pada ibu-ibu dengan preeklamsi harus
persalinan di rumah sakit, yaitu persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan yang lengkap dan peralatan yang memadai. Kemudian kita lihat mulut klien, apakah pucat bibirnya, kemudian ada pecah-pecah, stomatitis, gigi berlubang, dan lain-lain. Jadi kehamilan ini pada ibu hamil, kalsium ibu ini banyak diambil, diserap, jadi baik dari tulang, dari gigi diserap karena untuk kebutuhan kalsium pada janin. Jadi beberapa ibu itu ketika kehamilannya dia memiliki peningkatan keluhan pada gigi karena kondisi giginya kurang bagus. Kemudian di leher kita lihat apakah ada pembengkakan saluran limfo. Nah, pembengkakan saluran limfo ini normalnya kan dia kecil, yang hijau ini normal ya. Normalnya dia kecilan. Kalau dia besar, dia ada inflamasi, jadi bengkak yang merah ini, maka teraba. Nah, ini abnormal, yang merah dan besar ini abnormal, dan dia akan ketika miring ini kadang terlihat. Kalau nggak terlihat, kita pegang teraba di sini. Normalnya tidak teraba. Kemudian pada pembengkakan kelenjar limfe, kita ceknya kalau tadi limfe di sini, kita kemudian mengecek pembengkakan kelenjar tiroid, agak turun sedikit. Kita cek di sini apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid. Apalagi ada yang jika tidak usah dipegang sudah terlihat, misalnya pada gondok itu besar. Jadi ini pembengkakan kelenjar tiroid yang besar ini tidak perlu diraba pun dia terlihat. Kemudian kita turun ke dada dan payudara. Jadi kita lihat apakah ada benjolan, ukurannya bagaimana, simetris nggak kanan dan kiri. Kemudian putingnya ini bagus, menonjol, atau datar, atau bahkan bisa inverted atau masuk. Kemudian kita cek keluarnya kolostrum atau cairan lain. Nah, ini kita tekan di areola, kita tekan ke belakang, kita peras. Oh, ternyata sudah keluar 1 tetes kolostrum, atau belum sama sekali. Atau ternyata kotor, kita edukasi untuk membersihkan. Kemudian apakah tampak hiperpigmentasi, jadi daerah areola mame ini lebih menghitam, kita lihat kebersihannya. Kemudian apakah ada retraksi dada pada ibunya, apakah ada massa atau nodul pada ketiak atau aksila. Jadi pada daerah dada kita melihat sampai ke aksila. Kemudian pemeriksaan abdomen. Nah, ini pemeriksaan abdomen pada ibu hamil ini khas sekali ya. Di sini kita menentukan letak dan presentasi janin, melihat turunnya bagian janin terbawah ini turunnya sampai mana, kemudian menghitung tinggi fundus uterus, mengukur tinggi fundus uterusnya berapa, kemudian mencari denyut jantung janin dan menghitungnya. Kemudian ada juga di abdomen ada pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan abdomen meliputi pemeriksaan Leopard, kemudian pengukuran tinggi fundus uterus, kemudian pemeriksaan DJJ, dan mengamati bentuk uterus serta striae gravidarum. Striae gravidarum ini garis-garis di perut ya. Jadi karena perut ibu hamil ini membesar, jadi membesarnya cepat, maka biasanya ada striae gravidarum. Tidak semua, tapi rata-rata ada. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu kita lihat. Kemudian apakah ada pigmentasi di linea alba? Jadi garis hitam dari atas sampai umbilikal turun. Nah, ini ya contoh gambarnya pigmentasi di linea alba. Kemudian apakah ada luka bekas infeksi? Kemudian untuk usia kehamilan di atas 12 minggu, kita bisa mengukur tinggi fundus uterusnya. Kemudian bagaimana dengan letak janinnya, bagaimana? Presentasinya apa, yang di bawah itu kepala atau kaki atau bokong, posisinya bagus atau tidak. Kalau di bawah kepala, penurunannya kepala bagaimana pada janin lebih dari 36 minggu, kita cek apakah kepala sudah melewati pintu atas panggul atau belum. Kemudian kita cek juga denyut jantung janin pada ibu dengan kehamilan lebih dari 18 minggu.
Kemudian pada kehamilan di atas 20 minggu, kita bisa melakukan pemeriksaan Leopold. Ada 4 manuver ya. Yang pertama, mengetahui tinggi fundus uterus. Jadi di atas rahim itu, apa yang ada di atas. Nah, ini bisa untuk menentukan janin ini posisinya longitudinal, transversal, atau oblik. Normalnya longitudinal. Nah, bagaimana Leopold 1 ini kita lakukan? Memeriksa menghadap ke ibu, kemudian tangannya diletakkan ini, kemudian kita pegang di atas fundus uteri, teraba apa? Teraba keras, apakah itu kepala, atau teraba empuk, itu bokong, atau teraba kecil-kecil, mungkin itu tangan, atau tidak, susah dirabanya bentuknya apa ini, kemungkinan bukan bokong, bukan kepala, itu bisa ekstremitas. Kemudian Leopold 2 untuk mengetahui letak punggung janin, puka atau puki, punggungnya di kanan atau punggungnya di kiri. Kemudian caranya pemeriksa menghadap kepala ibu. Nah, kemudian kalau tadi kita di atas tangannya, kita pegang ini, sekarang di samping. Yang satu menahan, yang satu memeriksa. Ini apa ya? Teraba apa ya? Oh, datar, panjang. Oh, punggungnya di sini. Kemudian ini tahan, ini memeriksa, dipastikan. Oh, ini kecil-kecil, ekstremitas. Jadi punggungnya di kanan atau di kiri bisa kita tentukan. Kemudian Leopold 3 untuk mengetahui di bawah uterus itu apa, kita raba. Jadi apakah di bawah itu kepala, untuk menentukan kita bisa menentukan ini letaknya kepala di bawah sungsang atau lintang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita meletakkan 4 tangan dan 1 ibu jari di atas simfisis. Jadi kita pegang seperti ini, kita rasakan ukurannya, konsistensinya. Kalau dia teraba keras, rata, mudah digerakkan, ini kepala yang belum masuk pintu panggul atas. Tapi kalau sulit digerakkan, ini kemungkinan kepala sudah masuk pintu panggul. Kemudian kalau kita raba ternyata nggak keras, tapi lembut dan tidak rata, ini kemungkinan bokong. Untuk kepastiannya letaknya tadi, jika kita curiga, oh ini bokong, berarti presentasi bokong itu tidak normal ya ketika bayi udah baru mau lahir, maka dilakukan USG untuk memastikan. Nah, kemudian Leopold 4 untuk mengetahui letak ujung kepala, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kalau tadi pakai 1 tangan untuk Leopold 3, Leopold 4 pakai 2 tangan. Perawat menghadap kaki klien. Nah, menghadap kaki klien, kemudian kita pakai 2 tangan seperti ini, kita cek apakah hasilnya konvergen, sejajar, atau divergen. Nah, nanti kita bisa tahu ini sebagian kecil kepala turun ke dalam rongga panggul, atau separuh kepala, atau sebagian besar. Jadi kalau ini tangan kita tuh masih bisa ketemu, ini berarti belum masuk pintu atas panggul atau PAP. Kemudian setelah Leopold kita mengukur tinggi fundus uterus.